Bab 75. Step by step. Arun meletakkan tubuh Cira di atas sofa di dalam kamar. Mana yang sakit? Saya tidak apa-apa tuan. Mana yang sakit? Kaki atau tanganmu? Tampak Arun begitu mencemaskannya. Tidak ada yang sakit tuan. Saya tidak apa-apa, jawab Cira. Lihat ini, saya bisa berdiri tegakkan. Cira berjalan sambil berputar-putar. Kamu pura-pura? Arun bertanya sambil berkacak pinggang. Terpaksa. Kenapa? Apa Denisa membuatmu kesal? Iya dan juga tuan. Aku. Mata Arun terbelalak tidak percaya. Kok bisa? Tuan menyuruh Denisa menemui saya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dia emosi mengira kita mempermainkannya. Cira, tadi Denisa menemuiku ketika aku sedang terburu-buru. Memang aku menyuruhnya menemuimu, tujuannya agar dia mulai menganggapmu sebagai istriku di sini. Arun menjelaskan. Maaf. Hei, tuan jangan menganggapnya serius. Aku hanya bercanda tadi. Tidak perlu minta maaf, ucap Cira sambil tersenyum. Saya tahu tuan melakukan itu untuk saya. Terima kasih. Oke. Arun tersenyum. Oh ya, kau mengizinkan Billy tinggal di sini lagi. Kau tidak takut kalau dia akan mengadu domba keluarga ini lagi? Tidak tuan, saya yakin keluarga ini akan baik-baik saja. Baiklah, terserah padamu saja. Kalau itu membuatmu nyaman, aku tidak masalah. Terima kasih tuan, jawab Cira. Oh ya, tuan mau mandi? Semuanya sudah aku siapkan. Yah, kamu benar. Aku memang butuh mandi karena tubuhku lengket. Arun segera masuk ke dalam kamar mandi. Cira melihat perubahan yang begitu besar pada diri Arun. Lebih sabar, lebih mengalah dan juga perhatian. Apa dia melakukan itu untuk mengambil hatinya? Hanya saja Cira masih ragu dengan perasaannya. Cira kemudian menata sofa dengan selimut dan bantal. Malam ini ia lebih baik yang tidur di sofa. Semalam waktu terbangun ia merasa kasihan dengan Arun. Tubuhnya yang besar dan tinggi membuatnya tidak nyaman di posisi itu. Melamun. Tuan sudah selesai. Cira membalikkan badannya, akan tetapi ia segera berbalik lagi. Kenapa? Tuan tidak mengenakan baju, wajah Cira memerah. Pria memang biasa seperti ini. Ya memang, cuma ini kan di dalam kamar. Memang kenapa? Toh kita sudah suami istri. Arun berjalan mendekati Cira. Cira tahu bahwa laki yang sekarang menjadi suaminya ada di belakangnya. Tercium harum dari tubuhnya sehabis mandi. Saya minta waktu 1 tahun tuan. Bukankah itu perjanjian kita? Tapi melihatmu malu seperti ini begitu menggemaskan, bisik Arun. Cira memejamkan mata, ia bisa merasakan hembusan napas Arun di telinganya. Napas berbau min itu sepintas mengalihkan dunia Cira, hampir membuatnya tidak sadarkan diri. Hei Cira, sadar, ingat misimu. Kau harus bisa mengungkap kejahatan Denisa. Saya ke kamar mandi dulu tuan, dengan setengah berlari Cira menghindari. Arun yang melihat itu tersenyum penuh kepuasan. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku Cira, gumamnya. Ia duduk di sofa yang sudah disulap istrinya itu menjadi tempat tidur. Yah, sepertinya malam ini aku harus rela sakit pinggang lagi. Pagi itu setelah kegiatan rutin yaitu menyiapkan mandi, sarapan untuk suaminya itu, Cira menuju ke dapur untuk ngobrol sebentar dengan Biktika. Kenapa Nyonya membiarkan Billy kembali ke sini? Nah, itu yang mau aku jelaskan ke Biktika, jawab Cira. Dengar ya Bik, aku itu sebenarnya sudah malas melihat wajah Billy. Tapi demi melancarkan rencana menjebak kita, aku terpaksa harus membawanya bergabung dengan Denisa. Kita akan lebih mudah untuk menjebak mereka berdua dan juga menemukan bukti-bukti. Kapan kau akan mengatakan hal ini pada Pak Womu? Secepatnya, aku akan memancing mereka terus. Dan aku yakin saat ini mereka pasti sudah merencanakan sesuatu. Nyonya, hati-hati. Berjanjilah padaku kau tidak akan berbuat sembrono. Aku janji Bik, jawab Cira. Ya sudah Bik,
aku akan menemui Gio. Tuan muda masih marah padamu. Yah begitulah, dia masih belum menerima kehadiranku. Ah, aku ada cara. Apa itu, Big? Buatkan dia adik. Uhuk, uhuk, uhuk. Cira terkaget hingga tersedak. Biktika ini ada saja. Cira segera pergi meninggalkan dapur. Ia menuju kamar Gio. Di sana sudah menunggu Omar dan Olive yang siap untuk menjalankan rencana Cira. Pagi Omar, Olive sapa Cira. Selamat pagi Bu Cira. Kalian sudah siap? Kami siap, teriak Omar. Ia sengaja melakukan itu untuk menarik perhatian Gio. Dan benar saja begitu mendengar teruakan Omar, Gio langsung beranjak dari tempat tidurnya. Omar memberikan tanda bahwa ia berhasil menarik perhatian Gio. Baiklah, kita akan belajar bahasa Inggris. Kita akan keliling rumah ini sambil berbahasa Inggris. Kalian harus mengenal barang-barang yang ada di rumah ini. Oh, itu gampang Bu. Omar meremehkan. Heleh, sesumbar kau, cibir Olive. Tidak masalah, yang penting percaya diri. Sudah, kalian ini sering bertengkar. Padahal saling cintakan. Goda Cira. Ia tersenyum melihat interaksi mereka berdua. Hauwik, Olive menjulurkan lidahnya seperti orang muntah. Cira mengajak mereka berkeliling rumah sambil terkadang memberi pertanyaan mengenai barang-barang dengan menggunakan bahasa Inggris. Gio yang berada di belakang memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut Cira. Perbendaharaan kata Inggrisnya bertambah. Gio sangat menikmati hal itu walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bu Cira capek, kalian capek atau pusing? Cira tersenyum melihat wajah mereka berdua. Memang sulit, tapi dengan kemampuan yang dimiliki Gio, Cira yakin ia pasti bisa. Puyeng Bu, keluh Olive. Ya sudah, kalau begitu, kita berhenti dulu dan lanjutkan besok. Tiba-tiba, kenapa berhenti? Teriak Gio tanpa sadar, itu karena keinginannya lebih kuat hingga dia mengeluarkan kata itu di bawah alam sadarnya. Mereka bertiga menoleh. Gio, panggil Cira. Kau mau ikut bergabung bersama kami? Cira menawarkan. Kemarilah. Gio tampak ragu, kakinya sudah melangkah satu langkah. Tapi kemudian ia urungkan. Gio terdiam sesaat dan kemudian berbalik lari meninggalkan mereka. Wah, padahal kurang sedikit lagi Bu Cira. Omar tampak kecewa. Tidak apa-apa, kuncinya harus bersabar. Aku yakin ia akan menerimaku. Nona, aku punya ini. Apa itu, Bill? Obat pencuci perut. Kita tuangkan ke dalam masakan Cira. Kalau Tuan memakannya tentu saja ia salah di mata Tuan. Bagaimana ideku, brilian kan? Lumayan. Tanpa mereka sadari Biktika mendengarnya. Oh, banci kaleng itu mau main dengan Nyonya, pikir Biktika. Ia segera memvideokan aksi Billy menaruh sesuatu di makanan Tuan. Biktika langsung mengirimnya ke Cira. Cira hanya tersenyum melihat rekaman itu. Permainan anak kecil, cibir Cira. Setelah melihat rekaman itu sampai selesai, ia menunggu Arun keluar kamar mandi sambil melihat video yang lucu. Kenapa senyum? Tanya Arun sambil mengeringkan rambutnya. Ini lihat video lucu. Oh ya, tentang apa? Ini ada sepasang kekasih sedang kencan di kebun binatang. Waktu mereka mau ciuman malah diganggu monyet. Hahaha. Seperti apa ciumannya? Goda Arun. Itu ciuman di garis bawah. Cira tidak melanjutkan perkataannya. Sadar bahwa ia telah dikerjai oleh Arun langsung tersipu malu. Kalau sudah selesai ayo kita ke meja makan. Kau belum menyelesaikan ucapanmu. Ciuman yang bagaimana? Ah, jangan dibahas lagi. Saya malu Tuan. Ayo kita makan. Hahaha. Arun tertawa terbahak-bahak melihat istrinya itu. Baiklah ayo. Mereka berdua berjalan beriringan menuju ke ruang makan. Di sana Denisa dan Billy sudah menunggu. Arun, kau tidak keberatan kalau Billy ikut melayaniku di sini? Tidak, asalkan Cira tidak keberatan maka aku juga sama. Terima kasih Cira. Iya sama. Ayo kita makan.
Cira mengambilkan nasi untuk Arun. Kau yang memasak. Cira mengangguk. Kau suka yang mana? Sayur, ayam dan telur. Oh ya maaf, telurnya tadi keasinan. Aku terlalu banyak memberinya garam. Cira memberikan penjelasan. Aku ganti lauk yang lain bagaimana? Billy yang melihat Arun tidak jadi makan telur segera memutar otak agar Arun mau makan telur itu. Benarkah keasinan? Kelihatannya telurnya enak. Benar, benar menggiurkan. Iya kan Nona? Iya. Cobalah dulu Arun, siapa tahu Cira keliru. Bukankah kau suka telur? Aku tidak keliru Dennis. Coba saja jika kau tidak percaya. Cira menyodorkan telur itu pada Denisa. Hal itu sontak membuat Denisa menjadi panik. Ia tahu makanan itu sudah diberi obat. Kalau ia makan itu namanya senjata makan tuan. Aku tidak tahan dengan rasa asin. Kau saja yang mencoba Billy. Tapi Nona, gantian Billy yang pucat. Iya cobalah Billy. Tadi kau kan juga tidak percaya, desak Cira. Ia menahan tawa melihat wajah Billy yang hitam itu pucat. Kenapa diam? Kau juga tidak tahan rasa asin. Atau jangan garis bawah. Jangan apa? Jangan asal menuduh, sahut Denisa. Denisa jangan bicara dengan nada tinggi di meja makan. Arun memperingatkan. Denisa memberi kode agar Billy segera memakannya agar tidak timbul kecurigaan. Tangan Billy gemetar ketika menyendokkan telur ke dalam mulutnya. Ayo makan, desak Denisa tidak sabar. Dan akhirnya masuk ke dalam mulut Billy. Bagaimana asin kan? Tanya Cira. Billy hanya mengangguk saja karena ia sudah tidak bisa fokus dengan pertanyaan Cira. Ia lebih fokus pada perutnya yang akan sakit dan harus bolak-balik kamar mandi. Nah Arun, sekarang kau tahu kan kalau telurnya benar-benar asin. Makan yang lain saja ya. Baiklah, terserah kamu saja. Cira tersenyum penuh kemenangan. Sedangkan tangan Denisa mengepal di bawah meja. Sial, gagal lagi. Bersambung.